Kecelakaan maut yang menewaskan sepasang suami istri akibat ditabrak Kopaja menuai reaksi keras dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok meminta Dinas Perhubungan segera mencabut izin trayek bus Kopaja tersebut. Ahok juga mengancam akan mencabut trayek bus kota atau Kopaja lainnya yang ugal-ugalan di jalan atau dinilai sudah tidak layak jalan. Sanksi coret aja. Coret, dia punya trayek dicoret belum? Maksudnya nggak boleh lagi ganti semua Pak, diganti aja yang ugal-ugalan. Itu kan mau ganti bos, kita semua. Jadi kita sekarang kita debatin aja, yang terlanjur pesan 320 bus. Ke depan nggak ada lagi bus sedang. Semua harus bus tunggal yang semua yang model nagas cap sofa itu pun harus disingkir. Supir Metro Mini dan Kopaja di Jakarta menolak keras wacana penghapusan keberadaan armada angkutan umum yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mereka berpendapat jika dihapuskan, maka pengangguran akan semakin banyak di ibu kota. Sejumlah supir mini, bus, dan Kopaja mengaku khawatir akan rencana penghapusan yang dilontarkan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Hal ini karena penghapusan tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Supir Kopaja mengaku saat ini saja mereka sudah terbebani dengan uang setoran yang mencapai Rp350.000 per hari, sedangkan volume penumpang justru semakin turun. Jika nantinya Kopaja dan Metro Mini diganti dengan armada bus kota, maka otomatis uang setoran harian juga akan semakin tinggi. Wacana penghapusan keberadaan Kopaja dan Metro Mini merupakan buntut dari kegeraman Ahok atas sikap ugal-ugalan yang kerap dilakukan para pengemudi Kopaja. Soalnya hidup kita di Metro Mini dari zaman sampai keluarga. Sekarang aja kan diganti. Enggak diganti aja susah dari Bu ya. Setuju lah. Ya setuju ya. Banyak pengangguran nanti. Iya. Banyak. Mobil Metro Mini kan yang mobil satu itu banyak. Ada 2 orang. Naik 2 jadi 4. Tapi keberatan Pak ya? Iya. Ada rencana untuk penghapusan trayek Metro Mini ini Pak ya? Iya. Tampaknya masih membela Sekjen DPR Winang Tuning Tiastiti terkait dengan pemanggilan Win oleh Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberi keterangan seputar kunker Setnov dan Fadlizon di Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut jika MKD ingin panggil Sekjen, maka harus lapor ke pimpinan DPR terlebih dahulu. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Marsyalina Gita di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Gita, dalam tatip DPR, apakah benar Sekjen DPR harus melapor kepada pimpinan DPR untuk menghadiri sidang MKD? Iya, berdasarkan atas pernyataan dari pimpinan DPR Fahri Hamzah tadi menyatakan bahwa Sekjen ini bertanggung jawab terhadap pimpinan Dewan sesuai dengan undang-undang, yakni Undang-Undang MD3, di mana bahwa dari Sekjen ini Sekjen ini diketahui harus melapor terlebih dahulu ataupun juga berkonsultasi kepada pihak dari pimpinan DPR. Namun tadi juga dari pihak Fahri Hamzah menyatakan bahwa di DPR ini tidak ada tradisi jika alat kelengkapan memanggil Sekjen. Namun karena Sekjen ini kembali lagi bertanggung jawab atas pimpinan Dewan sesuai dengan undang-undang. Namun tadi pada saat ditanyakan kembali kepada Fahri Hamzah, apakah memang dari pimpinan DPR ini menolak atau melarang dari pihak Sekjen DPR untuk menerima panggilan yang ditujukan atau dari panggilan yang diajukan dari pihak MKD. Namun tadi Fahri Hamzah menyatakan bahwa ini tidak menolak, namun juga bukan melarang, tetapi harus mentaati hal-hal prinsipil karena harus digerakkan dengan aturan, dan itulah adalah ketaatan aturan yang harus ditegakkan dan juga sesuai dengan penyusunan kode etik Dewan dan juga prosedur-prosedur dari undang-undang di DPR. Dan berikut adalah pernyataan dari pimpinan DPR Fahri Hamzah. DPR ini menolak Pak, karena katanya harus ada izin dulu dari pimpinan. Sedangkan yang pimpinannya ini terdaftar, bagaimana Pak? Gimana maksudnya? Iya, jadi kenapa menolak Pak gitu dari Sekjennya, katanya harus ada izin dulu dari pimpinan. Di DPR ini tidak ada tradisi alat kelengkapan memanggil Sekjen. Tidak ada tradisi.
dan sekjen itu karena dia bertanggung jawab kepada pimpinan dewan. Ini undang-undang ya, jangan menghayal gitu loh, susah saya kalau undang-undangnya itu. Sekjen itu bertanggung jawab kepada pimpinan dewan. Itu undang-undangnya ya, jangan dikarang-karang yang lain. Tapi terus maksudnya kenapa harus menolak, sedangkan kan sudah ada surat panggilan Pak sebenarnya? Bukan menolak, dia mesti lapor ke pimpinan dewan. Terus kenapa dari pimpinan dewannya sendiri ini melarang? Bukan melarang, jadi kita itu ya sebagai pembuat undang-undang harus punya ketaatan prinsipil kepada peraturan yang ada ya. Dan tidak boleh digerakkan oleh opini ya. Kita itu harus digerakkan oleh aturan. Nah, karena itulah ketaatan kepada aturan itu lebih penting untuk kita tegakkan. Ya, selain itu Fahri Hamzah juga tadi menyatakan bahwa sebenarnya di DPR ini tidak ada kasus terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto dan juga Wakil Ketua DPR Fadlizon, yang menyatakan bahwa kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan klarifikasi, dan ia kembali menyatakan bahwa tidak ada kasus dalam hal ini. Terlebih lagi juga tadi baru saja kami menanyakan kepada pimpinan DPR lainnya yakni Taufik Kurniawan, ia menyatakan bahwa tidak ada intervensi sama sekali dari pimpinan DPR kepada sekjen jika ingin menghadap terhadap panggilan yang dilakukan oleh MKD, dan juga namun tadi Taufik Kurniawan sendiri menyatakan bahwa dari sekjen ini harus melapor terlebih dahulu karena ada beberapa surat-surat administratif yang mungkin belum dilengkapi, sehingga harus terlebih dahulu konsultasi kepada pimpinan DPR. Demikian, Zilvia, kembali ke Anda di studio. Marshalina kita melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa, kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya dan juga Sampit, Kalimantan Tengah. Status udara berada di level tak sehat. Beberapa sekolah memilih tetap meliburkan siswanya hingga 1 minggu ke depan. Kota Sampit, Kalimantan Tengah masih pekat diselimuti kabut asap dampak kebakaran lahan. Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Sampit meliburkan seluruh aktivitas sekolah terhitung hari Kamis hingga 3 hari ke depan atau hari Sabtu tanggal 19 September. Langkah ini diambil karena status udara semakin buruk, berada di bawah level membahayakan. Libur sekolah juga ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, seluruh siswa dari taman kanak-kanak hingga SMA sudah diliburkan selama 1 pekan. Namun melihat kondisi kabut asap yang tak kunjung menipis, hari ini Dinas Pendidikan memperpanjang masa libur sekolah hingga 1 pekan mendatang. Banyak siswa yang tidak mengetahui perpanjangan libur sekolah sehingga mereka tetap masuk seperti biasa. Salah seorang guru mengatakan, penambahan libur siswa untuk mencegah serangan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hari ini siswa diperpanjang masa liburnya karena keadaan cuaca kita yang tidak mendukung ya. Diperpanjang sampai dengan tanggal 23. Masuk kembali tanggal 25-28. Kabut asap di Palangkaraya sudah melanda sejak sebulan terakhir. Para siswa merasa dirugikan karena aktivitas mereka tidak produktif selama sekolah diliburkan. Dari Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ahmad Dianor, Tantawi Jauhari, Metro TV. Menteri Kesehatan Nila Muluk mengungkapkan status kesehatan masyarakat di daerah berkabut asap sudah tanggap darurat. Pemerintah sendiri berencana untuk menambah kiriman masker dan alat-alat kesehatan ke daerah terdampak kabut asap. Seluruh puskesmas siaga, kami minta 24 jam mereka untuk membantu, tetapi sebenarnya jumlah pasiennya itu tidak semua kan dirawat, jadi tempat tidur masih cukup. Artinya kalau Anda batuk pilek atau itu kan kita bukan berarti kita harus dirawat langsung, tapi mereka tentu pasti kalau berobat kita tolong. Dan besok kami dari Kementerian Kesehatan akan mengirim masker lagi karena sudah tanggap darurat, jadi kami mengirim kembali masker, obat-obatan dan makanan tambahan dan para tenaga medis.
Saat sebagian besar wilayah Nusantara dilanda kekeringan, 5 desa di Nias, Sumatera Utara justru dilanda banjir. Luapan sungai Gido Sebuah Nias menggenangi ratusan rumah warga di Kecamatan Gunung Sitoli. Anak-anak terpaksa tidak bersekolah akibat banjir tersebut. Kenapa ya earpiece gue? Ketarik atau ketindihan? Coba. Luapan sungai Gido Sebuah yang terjadi sejak kemarin malam mengakibatkan banjir di 5 desa Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Ratusan rumah warga di 5 desa tersebut terancam banjir. Banjir terparah terjadi di Desa Makaru, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli. Ratusan rumah penduduk terendam hingga ketinggian setengah meter. Perabot rumah tangga yang tidak sempat diselamatkan terendam banjir. Anak-anak mereka juga tidak bisa bersekolah. Banjir semalam, rumah kami ini udah tenggelam dan sampai sekarang masih belum kering lagi, dan alat-alat dapur udah terhanyut semua, dan buku anak sekolahku udah terhanyut.